Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil tugas kami untuk mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular yang bertemakan penyakit menular yang ditularkan oleh cacing dengan judul penyakit Taeniasis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari tim 8, yaitu yang dimulai dari Reski Rodatul Jannah, kemudian Sahra Awalia Nur, Andi Nur Aziza Asmi, lalu Siti Izza Fauzia, Nur Hidayah Purnamasari, dan Maulana Azizi Polontalo. Nah, untuk pembahasan pertama, kita perlu mengetahui apa itu definisi dari taeniasis. Taeniasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing pita. Cacing pita ini bisa menjangkiti manusia dan hewan. Meski infeksi cacing ini bisa ditangani dengan mudah, infeksi ini bisa menyebar ke organ lainnya di dalam tubuh. Kondisi inilah yang bisa berujung pada masalah kesehatan lainnya yang lebih serius. Cacing pita memiliki ukuran tubuh yang besar. Beberapa di antaranya bisa tumbuh hingga 9 meter di dalam tubuh kita. Sayangnya, pengidap taeniasis tidak mengetahui keberadaan cacing di dalam tubuhnya. Kondisi ini baru disadari ketika mereka melihat bagian tubuh cacing yang keluar saat buang air besar. Infeksi cacing pita atau taeniasis merupakan kondisi yang dapat ditangani dengan mudah. Namun, jika tidak segera ditangani, infeksi bisa menyebar pada organ tubuh lainnya dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius. Terlebih, penyakit ini juga mudah menular dari satu orang ke orang lainnya. Ketahui cara penularan taeniasis berikut agar kita bisa terhindar. Cara penularan penyakit taeniasis. Penyakit taeniasis ini terjadi saat telur atau larva cacing pita berada pada usus manusia. Masuknya telur atau larva cacing pita ini dapat melalui yang pertama, mengonsumsi daging babi, sapi, atau ikan air tawar yang tidak dimasak hingga matang seluruhnya. Yang kedua, mengonsumsi air kotor yang mengandung larva cacing akibat terkontaminasi kotoran manusia atau hewan yang terinfeksi. Yang ketiga, melakukan kontak yang dekat dengan pengidap infeksi cacing pita, misalnya melalui pakaian yang terkontaminasi kotoran yang mengandung telur cacing. Ada juga beberapa faktor lain yang juga dapat membuat seseorang beresiko mengidap taeniasis, yaitu yang pertama, berada dalam lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Yang kedua, berpergian atau tinggal di daerah endemi atau negara yang sering mengonsumsi daging babi, sapi, atau ikan air tawar yang terkontaminasi cacing pita. Yang ketiga, memiliki sistem imunitas tubuh yang lemah sehingga tidak bisa melawan infeksi. Kondisi ini banyak terjadi pada pengidap HIV/AIDS, diabetes, pengidap kanker yang mengalami kemoterapi, serta pasien yang melakukan transplantasi organ. Nah, cacing pita dewasa dapat tumbuh hingga sepanjang 25 meter dan bisa bertahan dalam usus manusia hingga 30 tahun tanpa diketahui. Setiap bagian dari tubuh cacing pita dapat menghasilkan telur yang dikeluarkan dari tubuh melalui fases setelah cacing pita tumbuh dewasa. Penyebaran melalui kontak dengan kotoran yang mengandung cacing pita dapat terjadi jika kebersihan diri dan lingkungan tidak dijaga dengan baik. Mekanisme penularan. Telur cacing pita atau Gravid prochlothids keluar bersama feses dan terlepas ke lingkungan. Kemudian, sapi dan babi memakan pangan yang terkontaminasi telur cacing pita. Setelah sapi dan babi memakan pangan yang terkontaminasi, telur menetas menjadi embrio cacing di dalam usus inang hewan, kemudian bergerak lewat darah ke dalam jaringan lain. Kemudian embrio cacing berubah jadi cacing muda dalam jaringan otot hewan. Dan jika manusia makan daging mentah atau seperdomata yang terinfeksi cacing, kemudian skoleks cacing menempel pada dinding usus dan cacing muda tumbuh jadi dewasa di usus manusia. Dampak dan akibat dari penyakit taeniasis. Nah, sebagian besar kasus taeniasis umumnya tak menimbulkan gejala. Dengan kata lain, pengidapnya tak merasakan keanehan di dalam tubuhnya. Namun, ada pula beberapa pengidap yang mengalami berbagai keluhan atau gejala.
Gejala yang timbul atau yang dirasakan biasanya bergantung pada janin cacing pita yang masuk ke dalam tubuh si pengidap. Nah, berikut beberapa gejala yang mungkin dialami oleh pengidap teaniasis. Yang pertama yaitu rasa nyeri pada perut bagian atas, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, mual dan muntah, nafsu makan menurun, gangguan pencernaan atau biasa disebut dengan diare, iritasi pada sekitar anus, sakit kuning pada tinja terlihat cacing atau telur yang cacing. Selanjutnya, jika larva cacing bermigrasi keluar dari usus dan berbentuk kista pada jaringan tubuh lainnya, maka pengidap teaniasis akan merasakan beberapa gejala seperti munculnya benjolan, sakit kepala, infeksi bakteri, batuk atau nyeri pada paru-paru akibat abses atau nanah. Reaksi alergi terhadap larva, gejala neurologis termasuk kejang-kejang, komplikasi teaniasis. Nah, berikut beberapa komplikasi yang mungkin terjadi pada infeksi teaniasis, yaitu penyakit hidatodosa, gangguan saraf pusat dan otak, terganggunya fungsi organ seperti pada paru-paru, hati bila larva pindah ke bagian tersebut. Yang terakhir yaitu gangguan pencernaan seperti pencernaan tersumbat. Pencegahan dan penanggulangan. Hindari mengonsumsi daging, ikan, dan daging babi yang tidak matang sempurna. Cuci dan masaklah semua buah-buahan serta sayuran sebelum dimakan. Bagi yang memiliki peternakan, buanglah kotoran hewan dan manusia dengan benar, agar tidak mencemari makanan dan minuman. Harap berhati-hati saat mengonsumsi makanan dan minuman ketika berada di kawasan rawan cacing pita, biasanya di negara berkembang. Bawalah hewan peliharaan ke dokter hewan jika terinfeksi cacing pita. Masaklah daging hingga benar-benar matang. Bekukan daging setidaknya 12 jam dan ikan minimal 24 jam untuk membunuh telur dan larva cacing pita. Cucilah tangan dengan sabun sebelum dan sesudah mengelola makanan, sebelum makan dan setelah keluar dari toilet. Pengobatan teaniasis. Pada beberapa kasus, pengidap teaniasis bisa sembuh tanpa pengobatan. Cacing pita akan keluar dari tubuh dengan sendirinya untuk menangani teaniasis. Biasanya dokter akan meresepkan beberapa obat-obatan untuk membasmi cacing pita dewasa saja. Untuk infeksi invasif akan ditangani berdasarkan lokasi dan efek infeksi. Baik, itulah tadi hasil penjelasan dari kelompok kami mengenai teaniasis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.